down. You deserve to be punished. Don't you, Mr. Potter? Go on. Baik bagi para pembaca setia ketujuh seri novelnya maupun bagi mereka yang hanya menikmati Harry Potter melalui film-filmnya tanpa membaca novelnya sama sekali, ada beberapa villain, penjahat atau karakter antagonis yang mungkin lebih dibenci daripada karakter lainnya. Dimulai dari Paman Vernon Dursley, Dudley, Bibi Petunia, Draco Malfoy, hingga karakter antagonis utama yakni Tom Marvolo Riddle atau Lord Voldemort, di mana karakter-karakter yang baru gue sebutkan tadi selalu dimunculkan di setiap novelnya oleh pengarangnya, si jenius J.K. Rowling dari Philosopher's Stone hingga Deathly Hallows. Tapi kayaknya setiap dari fans Harry Potter setuju kalau karakter antagonis yang baru mengambil peran penting di buku kelima atau film kelimanya yang bernama Dolores Jane Umbridge adalah yang paling dibenci oleh semua fans dibandingkan semua karakter jahat lainnya. Kalau dijembrengin satu demi satu, termasuk Lord Voldemort itu sendiri. Sebelum gue bahas lebih lanjut, silakan support YouTube channel ini dengan klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk hal-hal mengenai kisah, cerita, asal-usul, dan pop culture yang cukup layak untuk kita perbincangkan. Dan tentunya, jangan skip iklan. Arigatou gozaimasu. Gue pertama kali kenal Harry Potter di tahun 2001. Sehingga gue tumbuh besar oleh cerita Harry Potter itu sendiri sejak masa-masa sekolah. Dimana ketika buku Harry Potter diterbitkan, kurang lebih Harry mengikuti umur gue sebagai admin di balik kamera. Bagi anak sekolah yang selalu tenggelam dengan PR, tugas, dan ujian, Harry Potter adalah sebuah dunia pelarian. Dan bagi anak sekolah, pasti ada yang namanya guru killer yang suka marah-marah gak jelas, bikin anak-anak muridnya takut, dan suka banget ngasih nilai jelek. Bahkan guru kayak gini biasanya bikin beberapa anak trauma. J.K. Rowling begitu pintar untuk memasukkan guru yang killer dan lebih killer dari Severus Snape dan selalu memihak ke Slytherin atau guru-guru kita di sekolah. Dan bukannya gue mau memojokkan cewek di video gue ini, tapi biasanya guru cewek yang killer jauh lebih mengerikan daripada guru cowok yang killer. Karena biasanya sosok ibu yang cerewetnya na'udzubillah langsung dijiwai sama si guru cewek killer. Dan itulah Dolores Jane Umbridge. Anak-anak sekolah yang waras, manusia yang waras tentunya benci banget sama bullying. Dari novel pertama Harry Potter kita udah ditunjukkan karakter Draco yang suka membuli Harry Potter dan teman-temannya yang tidak berdarah murni atau Weasley yang pengkhianat dan miskin. Draco Malfoy. Think my name was funny, do you? Red hair and a hand-me-down robe? You must be a Weasley. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. Bagi fans, Profesor Trelawney yang super aneh dan super duper nerd adalah sosok yang lucu dan hebat dalam meramal. Dan walaupun karakter Trelawney diperankan dengan sangat baik oleh Emma Thompson, menurut gue karakter Trelawney di buku jauh lebih lucu. Dan biasanya bikin fans ketawa ngakak ketika membaca novelnya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan Weasley atau ramalannya yang kelihatan bego dan gak masuk akal tapi akhirnya kejadian juga. Ketika Umbridge dengan sewenang-wenang membuli dan mengusir Trelawney adalah saat-saat dimana ketika sebagai fans Harry Potter benci banget sampai ke ubun-ubun sama cewek gila ini. Umbridge adalah penjilat pantat kementerian. Ambisinya ingin menguasai Hogwarts, melarang setiap kegiatan yang menyenangkan, pacaran, berlarian di koridor sekolah, tertawa, sedikit badung, hingga bahkan pelajaran yang paling menyenangkan, yakni pemberantasan terhadap ilmu hitam. Dekret demi dekret dikeluarkan Umbridge membuatnya mungkin cocok menjadi ibu kandungnya Mr. Filch atau saudara kembar bibi March Dursley. Atau misalnya sepupunya si Bellatrix Lestrange. Kepuasannya adalah membuat anak-anak sengsara. Kepuasannya adalah membuat anak-anak menderita. Bahkan ketika ia mencoba menyingkirkan Dumbledore,
Permainan politiknya menunjukkan bagaimana ia begitu berambisi ingin duduk di kursi nomor 1 di Hogwarts atau malah kementerian. Seperti Peter Baelish dari Game of Thrones bilang, "Chaos is a ladder." Kekacauan adalah tangga. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them. Dan Umbridge membuat tangganya sendiri menuju ke puncak kekuasaan. Tapi seperti Peter Baelish, ia pun jatuh dari tangga yang terlalu tinggi untuk dinaikinya. Dibandingkan Umbridge, mungkin Voldemort masih bisa mentolerir anak-anak. Walau begitu ditakuti, Voldemort bahkan punya pengikut setia, teman, sahabat bagi mereka yang setia. Tapi Umbridge seperti juga membenci orang-orang dewasa, gak hanya anak-anak. Inilah yang membuat Umbridge mungkin berada di level yang sedikit lebih tinggi dari Voldemort. Voldemort seperti penjajahan Belanda, panjang, tahan lama, baru keluar. Sedangkan Umbridge seperti masa penjajahan Jepang, sebentar, kejam, tapi menjengkelkan. Walaupun Umbridge juga muncul di Deathly Hallows karena nggak sengaja mengenakan kalung yang dibeli dari Mandangus Fletcher, yang ternyata kalung itu adalah Leontine Slytherin dan salah satu dari Horcrux, dan akhirnya dibuat pingsan sama Harry Potter, di mana huruf S di kalung tersebut dikarang oleh Umbridge sendiri sebagai kependekan dari nama Selwyn, nama keluarga penyihirnya. Pengakuan Harry Potter di akhir turnamen Triwizard mengenai kembalinya Lord Voldemort membuat geram banyak kalangan penyihir, terutama di kementerian di mana Umbridge bekerja. Sebelum ditugaskan kementerian untuk menjadi mata-mata di Hogwarts, Umbridge adalah yang bertanggung jawab mengirimkan Dementor ke Little Whinging, di mana kedua Dementor itu menyerang Harry Potter dan Dudley. Walaupun di novelnya tidak dilakukan secara tersirat, J.K. Rowling seperti memberikan kita clue bahwa Umbridge adalah yang bertanggung jawab atas tindakan ini dengan harapan dapat mengeluarkan Harry Potter sebelum ia ditugaskan kementerian menjadi profesor di Hogwarts. Manusia-manusia seperti Umbridge tentunya ada di dunia nyata, di mana ia akan berusaha untuk menyingkirkan penghalang-penghalangnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menuju puncak kekuasaan. Gue lebih pengen membandingkan akhir Umbridge ketika ia berkuasa di Hogwarts. Karena bagi para fans tentunya sadar banget ketika Hermione menipu Umbridge untuk memasuki hutan terlarang. Dan hal ini mengungkapkan perasaan Umbridge yang sesungguhnya bahwa ia tak menyukai anak-anak. Dan lebih cinta sama foto-foto kucingnya dan outfitnya yang serba warna pink. Akhir dari Voldemort dan Umbridge pastinya sudah tertebak oleh pembaca dan penonton setia. Tapi akhir dari Umbridge yang diseret oleh para Centaurus di hutan terlarang Hogwarts dan jadi setengah gila, jauh lebih memberikan kepuasan kepada para fans dan pembaca daripada kehancuran Lord Voldemort yang sudah tertebak dari awal. Bagi para fans yang gak tahu akhir dari Umbridge yang sebenarnya, setelah perang kedua penyihir, Dolores Umbridge dijatuhi hukuman seumur hidup dan membusuk di penjara Azkaban selamanya atas kejahatannya bagi penyihir-penyihir kelahiran Muggle. Padahal aslinya, dia sebenarnya berdarah setengah sama seperti Lord Voldemort. Jadi, apakah teman-teman setuju kalau Umbridge adalah tokoh antagonis yang paling kita benci di seluruh saga Harry Potter? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.